Jakarta adalah kota yang dibangun di atas rawa dan air mata. Di balik gemerlap gedung pencakar langitnya, terdapat denyut nadi kegelapan yang enggan mati. Rumah Sakit Umum Pusat Dharma Husada bukan sekadar institusi medis. Ia adalah saksi bisu sejak zaman kolonial, tempat di mana ribuan nyawa meregang, dan ribuan lainnya berjuang melawan maut. Bangunan itu memiliki sayap tua yang dibangun tahun 1920-an, dengan tembok tebal yang menyimpan aroma lembab dan kematian yang tak kunjung hilang, meski telah disemprot desinfektan ribuan kali. Malam itu, hujan turun seperti sedang menghukum bumi. Kilat menyambar, menerangi wajah-wajah letih, para tenaga medis yang terjebak dalam shift malam yang seolah tak berujung. Namun, tak satupun dari mereka menyadari bahwa malam ini, hukum medis dan logika pengetahuan akan bertekuk lutut di hadapan ilmu hitam kuno yang menyeberangi samudera, hanya untuk menuntaskan dendam yang belum usai. Pukul 01,45 WIB. Suara petir menggelegar, menggetarkan kaca-kaca di lobi unit gawat darurat UGD. Raka, seorang perawat senior dengan kantung mata yang menghitam, sedang menatap layar komputer yang berkedip-kedip. Di sampingnya Sari, seorang mahasiswi koas yang baru bertugas 2 minggu, mencoba mengusir kantuk dengan segelas kopi instan yang sudah mendingin. Tiba-tiba, sebuah ambulans tua berwarna putih kusam tanpa identitas rumah sakit manapun berhenti tepat di depan pintu otomatis. Tidak ada sirine, hanya suara mesin yang menderu kasar. Dua orang pria bertubuh tegap, mengenakan pakaian hitam lusuh dan ikat kepala kain udeng yang sudah basah kuyup, turun dan membuka pintu belakang. Mereka menarik sebuah berangkar di atasnya, sesosok tubuh terbaring kaku, terbungkus kain kafan yang sudah menguning dan dipenuhi noda tanah kemerahan. Yang membuat Raka merinding adalah rantai besi berkarat yang melilit tubuh itu dari leher hingga kaki, lengkap dengan gembok besar yang dipenuhi ukiran aneh. Pasien rujukan dari Bali, ucap salah satu pria itu. Suaranya berat, seolah-olah pita suaranya telah rusak oleh api. Namanya AI Nyoman Gede Sukra, jangan dibuka ikatannya. Jangan sentuh kainnya. Taruh saja di basement 2, ruang isolasi paling ujung. Dokter spesialis kami akan datang besok. Raka mengerutkan kening, mencoba mencari logika dalam situasi ini. Ini prosedur dari mana? Kita tidak bisa menerima jenazah atau pasien tanpa dokumen rujukan resmi yang lengkap. Dan kenapa harus dirantai? Pria berbaju hitam itu hanya menatap Raka dengan mata yang tampak sepenuhnya hitam, tanpa bagian putih yang terlihat. Ia meletakkan selembar kertas tua yang terbuat dari kulit kayu ke atas meja administrasi. Ini perintah dari sana. Jika kalian tidak menyimpannya di tempat yang dingin, kota ini akan membayar harganya. Tanpa menunggu jawaban, kedua pria itu pergi, menghilang ke dalam tirai hujan yang pekat. Sari mendekati berangkar itu, rasa ingin tahunya sebagai calon dokter mulai terusik. Karaka, bau ini bukan bau mayat biasa. Bau itu menyengat, perpaduan antara daging busuk yang terbakar, aroma melati yang terlalu kuat, dan bau belerang yang menyesakkan dada. Saat Sari mendekat, ia bisa bersumpah melihat kain kafan itu sedikit bergetar, seolah-olah ada sesuatu yang sedang bernapas dengan berat di bawahnya. Raka dan Sari, dibantu oleh seorang petugas keamanan bernama Pak Danu, mendorong berangkar itu menuju lift barang. Basement 2 adalah tempat yang dihindari oleh semua orang. Di sana terletak kamar mayat, gudang alat-alat medis bekas, dan ruang autopsi yang jarang digunakan. Saat lift mulai turun, lampu di dalamnya berkedip-kedip. Suara derit kabel lift terdengar seperti jeritan wanita yang sedang disiksa. Suhu udara turun drastis, hingga napas mereka mengepul putih. Kalian merasa tidak? Tanya Pak Danu pelan, sambil memegang tongkat pemukulnya dengan erat. Sejak jenazah ini masuk, seluruh gedung ini terasa berat. Raka hanya diam, meski jantungnya berdegup kencang. Begitu pintu lift terbuka, lorong basement yang remang-remang menyambut mereka. Hanya ada satu lampu neon yang menyala di ujung lorong, berbunyi bass dengan ritme yang tidak beraturan. Mereka memasukkan jenazah Nyoman ke dalam ruang isolasi nomor keempat. Ruangan itu kedap suara dan sangat dingin. Saat mereka memindahkan berangkar ke tengah ruangan, gembok pada rantai yang melilit mayat itu tiba-tiba berdenting keras. Klang, apa itu? Sari melompat mundur. Raka menyinari mayat itu dengan senter. Cairan hitam kental, mirip oli, namun berbau anyir darah, mulai merembes keluar dari balik kain kafan. Cairan itu tidak jatuh ke lantai, melainkan merayap perlahan ke atas, seolah-olah menentang gravitasi. Kita harus segera keluar dari sini, perintah Raka. Namun, sebelum mereka mencapai pintu, suara tawa yang melengking, suara yang terdengar seperti ratusan orang tertawa secara bersamaan dalam berbagai nada, menggelegar di seluruh basement. Lampu neon di langit-langit
pecah berkeping-keping. Kegelapan total menyergap. Dalam kegelapan, indera mereka menajam. Mereka mendengar suara kain yang robek dengan kasar, diikuti oleh suara tulang yang patah berulang kali. Krak krak krak. Pak Danu nyalakan lampu darurat, teriak Raka. Saat lampu darurat berwarna kemerahan menyala, pemandangan di depan mereka melampaui segala batas kewarasan. Mayat Nyoman tidak lagi berbaring. Ia berdiri tegak, namun kepalanya sudah terlepas dari bahu. Kepala itu melayang di udara, ditarik oleh yuret-turet merah yang bercahaya, dan usus yang menjuntai keluar dari lehernya. Wajahnya yang semula manusia kini telah berubah. Taring panjang melengkung keluar dari mulutnya, lidahnya yang hitam menjulur sepanjang 2 meter, dan beraya neon seperti cambuk, dan matanya memancarkan api merah yang membara. Itulah Leak, sang penyihir ilmu hitam yang telah mencapai tingkatan tertinggi, pengiwa. Tubuh tanpa kepalanya masih berdiri di lantai, bergerak dengan kaku. Sementara kepalanya terbang berputar-putar di langit-langit ruangan, mengeluarkan lendir hijau yang membakar lantai ubin. "Lari!" teriak Pak Danu. Ia mencoba menghadang makhluk itu dengan tongkatnya, namun lidah sang leak menyambar pergelangan tangan Pak Danu dengan kecepatan kilat. Pak Danu berteriak kesakitan saat kulitnya mulai melepuh terkena liur makhluk itu yang bersifat asam. Raka menarik Sari keluar dari ruangan itu dan mengunci pintu besi dari luar. Mereka bisa mendengar suara kepala itu menabrak-nabrak pintu dengan kekuatan yang sangat besar. Bum bum bum. Teror tidak berhenti di basement. Cairan hitam yang keluar dari tubuh Nyoman tadi mulai mengalir melalui pipa-pipa ventilasi dan celah lantai, menyebar ke seluruh penjuru rumah sakit. Di lantai 3, di bangsal kelas 2, seorang pasien yang baru saja dinyatakan meninggal karena serangan jantung tiba-tiba membuka matanya. Namun, matanya tidak lagi memiliki pupil. Ia bangkit dari ranjangnya, mencabut infus dengan kasar, hingga darahnya menyembur ke dinding. Ia tidak lagi mengenal keluarganya yang sedang menangis. Ia hanya mengenal rasa lapar. Wabah itu menyebar seperti api di padang rumput kering. Cairan hitam itu membangkitkan sisa sel di dalam tubuh mayat, mengubah mereka menjadi mayat hidup yang digerakkan oleh kehendak sang leak. Raka dan Sari sampai di lantai 1 UGD dan menemukan kekacauan total. Orang-orang berlarian keluar sambil berteriak. Para pasien yang seharusnya lumpuh kini merangkak di langit-langit. Sementara mayat-mayat dari kamar jenazah mulai naik melalui tangga darurat. "Raka, lihat itu!" Sari menunjuk ke arah jendela besar di lobi. Di luar, di tengah badai, kepala Lik yang terbang tadi sudah keluar dari basement. Ia melayang di antara gedung-gedung rumah sakit, dikelilingi oleh bola-bola api kecil celuluk yang menari-nari. Ia sedang memanen energi dari ketakutan dan kematian yang terjadi di dalam gedung. Sari melihat seorang perawat teman sejawatnya tertangkap oleh salah satu mayat hidup. Mayat itu seorang pria tua yang wajahnya sudah hancur menggigit leher perawat itu hingga putus. Darah menyemprot kemana-mana dan dalam hitungan detik, perawat yang tewas itu bangkit kembali dengan mata merah yang sama. "Mereka bukan zombie biasa, Sari," bisik Raka dengan suara bergetar. "Mereka adalah boneka ilmu hitam. Jika kita tidak menghancurkan tuannya, seluruh Jakarta akan menjadi seperti ini." Pak Danu, yang entah bagaimana berhasil selamat dengan luka bakar di lengannya, bertemu kembali dengan Raka dan Sari di koridor lantai 4. Ia membawa sebuah tas kecil berisi dupa dan botol air yang terlihat sangat tua. "Aku tahu apa ini," kata Pak Danu dengan napas terengah. "Dulu kakekku adalah seorang pemangku di Bali. Ini adalah kutukan calon arang yang dibawa ke sini. Seseorang ingin menggunakan energi kematian di rumah sakit terbesar di Jakarta ini untuk membangkitkan kekuatan yang lebih besar. Bagaimana cara menghentikannya?" tanya Sari sambil gemetar saat ia melihat bayangan mayat-mayat hidup mulai mengepung mereka dari kedua ujung koridor. "Kita harus memisahkan tubuh dan jiwanya secara permanen," jelas Pak Danu. "Kepalanya adalah sumber kekuatannya, tapi tubuhnya di basement adalah jangkar di dunia ini. Raka, kau harus kembali ke bawah bersama Sari. Gunakan ini." Pak Danu menyerahkan sebuah keris kecil berlukiskan emas yang dibungkus kain kuning. "Ini adalah keris penyudet. Tusukan tepat di ulu hati tubuh tanpa kepala itu. Aku akan menahan kepalanya di atas dengan doa-doa ini." Raka dan Sari tidak punya pilihan. Mereka berlari kembali menuju tangga darurat, sementara Pak Danu mulai menyalakan dupa dan merapalkan mantra kuno. Suara mantra itu menggema di koridor, membuat miat-miat hidup di sekitarnya tersentak dan mundur sejenak, seolah-olah mereka merasa kesakitan. Perjalanan kembali ke basement adalah sebuah mimpi buruk yang nyata. Setiap lantai yang mereka lewati dipenuhi dengan pemandangan mengerikan. Di unit persalinan, mereka melihat miat-miat hidup sedang mencoba mendobrak pintu ruang bayi. Sari ingin berhenti untuk menolong,
namun Raka menariknya. Satu-satunya cara menyelamatkan mereka semua adalah dengan mengakhiri ini di bawah, tegas Raka. Saat mereka melewati dapur rumah sakit, 3 mayat hidup bekas staf dapur dengan celemek yang berlumuran darah menyerang mereka. Raka menggunakan tabung pemadam api untuk memukul mundur salah satu dari mereka. Sementara Sari menggunakan gunting bedah besar yang ia temukan untuk menusuk mata mayat lainnya. Mereka akhirnya sampai di pintu basement. Namun, jalan mereka terhalang oleh tumpukan mayat yang saling bertumpuk, membentuk semacam barikade daging yang bergerak-gerak. Di puncaknya, berdiri mayat tanpa kepala Nyoman. Meskipun tanpa mata, ia seolah tahu di mana mereka berada. Urat-urat merah yang menjuntai dari lehernya kini memanjang dan bergerak seperti tentakel, mencari mangsa. Raka menerjang maju. Ia menghindari sabetan tentakel daging yang menghancurkan dinding beton di sampingnya. Sari mengikuti dari belakang, melemparkan botol-botol alkohol medis yang ia sulut dengan korek api, menciptakan barikade api kecil untuk menghalangi miat-miat lain mendekat. "Sekarang Raka!" teriak Sari. Raka melompat ke arah tubuh Nyoman. Ia merasakan hawa dingin yang luar biasa menusuk tulangnya saat ia berada dekat dengan makhluk itu. Tentakel leher itu melilit pinggang Raka, mengangkatnya ke udara dan meremasnya dengan kekuatan yang mematikan. Raka terbatuk darah. Dalam pandangan yang mulai kabur, Raka melihat ulu hati mayat itu bercahaya hitam pekat. Dengan sisa tenaga terakhirnya, ia menghujamkan keris penyudet pemberian Pak Danu ke titik tersebut. CRA, cahaya keemasan meledak dari titik tusukan. Tubuh Nyoman mengeluarkan jeritan yang bukan berasal dari mulut, melainkan dari pori-pori kulitnya. Di atas sana, di lantai 4, kepala Lik yang sedang bertarung dengan Pak Danu tiba-tiba meledak menjadi abu hitam. Setelah mengeluarkan teriakan terakhir yang memecahkan seluruh kaca jendela rumah sakit, tubuh di basement itu mulai mencair, berubah menjadi lumpur hitam yang berbau busuk, lalu menguap menjadi asap yang hilang ditelan kegelapan. Satu persatu, mayat-mayat hidup di seluruh rumah sakit jatuh tersungkur, kembali menjadi raga yang tak bernyawa dan diam. Keheningan yang mencekam menyelimuti rumah sakit Dharma Husada. Hanya suara rintik hujan sisa badai dan isak tangis dari para penyintas yang terdengar. Raka tergeletak di lantai basement. Napasnya tersengal-sengal, sementara Sari berusaha membalut luka di pinggangnya dengan kain seadanya. Pak Danu ditemukan di lantai atas dalam keadaan selamat, meski rambutnya memutih seluruhnya dalam satu malam karena syok spiritual. Pukul 06.00 WIB, tim militer dan petugas berpakaian hazmat tiba. Mereka melakukan sterilisasi besar-besaran. Semua saksi mata diancam untuk diam, dan kejadian malam itu dicatat dalam laporan resmi sebagai serangan teroris biologis dengan gas halusinogen. Namun, Raka tahu kebenarannya. Ia masih bisa merasakan dinginnya keris itu di tangannya, dan ia tahu bahwa noda hitam di ubin basement tidak akan pernah bisa benar-benar dibersihkan. 1 bulan kemudian, Raka mengundurkan diri dari pekerjaannya. Ia tidak bisa lagi melihat koridor rumah sakit tanpa teringat pada lidah panjang dan usus yang menjuntai. Ia pindah ke pinggiran kota, mencoba hidup tenang. Namun, suatu malam, saat ia sedang duduk di teras rumahnya, ia mendengar suara kelinting-kelinting. Suara rantai besi yang beradu. Di kejauhan, di bawah pohon beringin tua, ia melihat 2 pria berbaju hitam dengan udeng basah sedang berdiri menatapnya. Salah satu dari mereka memegang sebuah kertas kulit kayu yang baru. Mereka tidak pernah benar-benar pergi. Ilmu hitam itu hanyalah berpindah tempat, mencari inang baru, menunggu saat yang tepat untuk kembali menunjukkan pada dunia bahwa di bawah modernitas Jakarta yang sombong, kekuatan kuno yang haus darah masih bertahta dengan gagahnya. Kematian hanyalah awal dari sebuah pengabdian yang abadi kepada sang kegelapan. Jika kalian suka dengan cerita di atas, jangan lupa subscribe ya, dadah.